Hampir 90 hari kita berjalan di tahun 2026 dan kita sama-sama percaya bahwa kita masuk dengan damai sejahtera. Tidak ada satu kekurangan, semua di dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik dan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat ini. Kita percaya kita semua punya Tuhan, kita punya hati senang akan berdamai. Kita punya hati senang untuk melihat satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling untuk menyapa, untuk tidak mempunyai kebencian, untuk tidak mempunyai kedengkian, apalagi mempunyai iri hati. Kali ini kita sudah masuk dan kita merasakan bahwa kita mengalami kemerdekaan. Bukan saja kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus sebagaimana Indonesia merayakan, tetapi kemerdekaan itu harus kita alami setiap saat. Kemerdekaan di dalam keluarga berarti damai. Kemerdekaan di dalam lingkungan berarti sukacita. Kemerdekaan di dalam berbangsa berarti damai sejahtera yang kita harapkan satu dengan yang lain. Karena kita tidak mau lagi dipusingkan. Bumi ini semakin hari sudah semakin tua. Kita harus sadar ke situ. Karena kita tidak tahu bahwa kita punya umur. Ada yang sudah 80, ada yang sudah 90 bahkan 100, ada yang 70, sampai ada yang baru lahir. Tetapi pertanyaannya, apakah kita hidup? Dan kita bisa hidup sampai hari ini. Dan kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan kita baik. Di sini kita sama-sama saling menyapa, kita saling mengatakan bahwa kita sudah selesai di dalam penjajahan waktu kita mengalami kemerdekaan. Ya, penjajah sudah kalah, tetapi jangan lupa bahwa kita harus mengalahkan satu, yaitu penjajahan iblis yang setiap saat dia bisa meneror kita. Iblis itu dia melakukan mengganggu pikiran kita, mengganggu situasi kita, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu di dalam kesehatan tubuh kita. Itu kerjanya iblis. Oleh sebab itu mari kita harus bisa mengalahkan iblis itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Semua kita punya Tuhan, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iblis sudah kalah itu waktu 2000 tahun yang lalu. Siapa yang menanggung? Yaitu Tuhan kita yang sudah berkorban demi manusia 2000 tahun yang lalu, yaitu Tuhan Yesus. Dia sudah mati di kayu salib untuk umat manusia. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi saya percaya bahwa kematian daripada Tuhan Yesus itu membawa kita kepada keselamatan. Gak mungkin dia mau mati untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin dia mau mati hanya untuk beberapa orang, tetapi dia mau mati untuk dia menciptakan manusia dari awal sampai akhir. Mari kita semua umat yang rindu akan damai, akan sukacita, untuk dilepaskan dari keterikatan iblis. Iblis itu dia tidak suka untuk berdamai. Iblis itu dia penghancur pernikahan. Iblis itu dia penghancur perdamaian. Jadi kita yang minta akal sehat, pikiran sehat, sehingga terutama hati kita harus sehat. Biarlah hati kita terisi dengan kebenaran. Hati kita tidak terpancing oleh keadaan dan situasi. Saya menghimbau untuk generasi yang makin hari, mari kalian itu dibawa kepada pikiran-pikiran yang sehat.
Jangan kalian punya pikiran itu ketika kalian bertemu dengan lain jenis, kalian punya hubungan, lalu mempunyai niat-niat yang tidak baik. Kalian generasi adalah penerus bangsa, penerus orang tua kalian. Apalagi kalian generasi yang masih mengejar cita-cita dan masa depan. Saya janji untuk generasi, jangan kalian mau ditipu sama iblis. Banyak itu generasi yang bunuh diri. Banyak generasi yang mau karena hanya sepele dibully, membunuh satu dengan yang lain. Kalian tidak mengasihi diri kalian. Kalian tidak mencintai keluarga kalian. Kalian tidak takut akan Tuhan. Saya memfokuskan untuk generasi. Mari generasi berpikir sehat, berpikir yang waras, berpikir masa depan masih panjang. Kalian buat salah, kalian buat ulah, maka hidup kalian terpenjara. Masa depan kalian sudah tidak ada. Saya menghimbau, banyak generasi-generasi yang jatuh karena tanpa pikiran sehat. Bukan hanya anak muda, ada sekian orang-orang yang dewasa pun dia merasa jagoan, sudah tidak menghormati orang tua, sehingga dengan seenaknya dia menghakimi, dia memukul orang tua. Apakah tidak ada berpikir bahwa saudara-saudara yang berbuat demikian mempunyai keluarga, yang mempunyai orang tua, akhirnya saudara sendiri yang susah. Kemerdekaan sudah kita terima ketika kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Tapi sekarang kemerdekaan itu harus kita raih. Karena iblis dia tetap menjajah pikiran kita. Iblis tetap dia menyusahkan generasi, bahkan orang tua juga. Bahkan orang-orang yang duduk di dalam jabatan-jabatan dengan kelimpahan, itu pun bisa ditipu oleh iblis. Di sini saya mengingatkan, mari kita kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Kalau saudara-saudara kita semua mau hidup, mari cari yang baik, cari yang seharusnya kita memperoleh, yaitu sehat, wa'afiat, kuat. Jangan kita mau dibawa arus dengan model-model yang akan merusak diri kita sendiri. Di sini saya menghimbau untuk kita semua. Kita harus melawan penjajah, yaitu iblis yang menjadi tipu muslihat. Terima kasih.